Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di podcast SDTQ Al-Mujahidin. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berkunjung dan bersilaturahmi di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Sekolah dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad, Ustazah Diah Susilastuti SP. Selamat pagi Ustazah Diah. Selamat pagi Mbak Ustazah Aulia. Alhamdulillah, bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana dengan Ustazah Aulia? Alhamdulillah baik juga Ustazah. Alhamdulillah. Iya, jadi untuk selama beberapa menit ke depan kami akan berbincang-bincang terkait dengan PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini, apa saja program-programnya dan apa saja yang menjadi unggulan di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Khususnya yaitu di bidang calistung, karena PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini merupakan salah satu PAUD yang unggul juga di bidang calistungnya. Untuk itu, Abi, Umi, Bunda, Ayah, dan seluruh wali murid dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini silahkan untuk menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tulis komentar terbaiknya di kolom komentar di bawah ini, dan juga sertakan nama dan juga kelas dari siswanya masing-masing. Karena nanti akan ada hadiah menarik bagi 3 komentar terbaik. Seperti itu. Baik Ustazah Diah, untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustazah bagaimana profil singkat dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Iya, baiklah, terima kasih Ustazah Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, profil singkat PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad merupakan lembaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pengembangan Umat Nur Hamad dengan visi menjadi sekolah yang menginspirasi dan memberikan pelayanan kepada umat. Inspirasi ini artinya semoga bisa menjadi percontohan untuk lahirnya lembaga-lembaga sejenis yang berorientasi kepada Al-Quran dengan target hafalan juz 30. Untuk kultur pelayanannya kepada umat, kita memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik dengan konsep fasilitas ataupun asatidah yang terbaik. Ustazah, dengan biaya yang semurah-murahnya sehingga bisa diakses oleh umat dari semua latar belakang ekonomi. Insya Allah seperti itu Ustazah Aulia. Dan kita juga menyediakan program-program beasiswa bagi anak yatim dan duafa, anak guru TPA, dan juga takmir masjid, sehingga secara tidak langsung kita juga turut mendukung berkembangnya TPA dan masjid-masjid yang ada di sekitar. Juga bagi asatidah yang ada di tempat kami, yang mengajar di tempat kami ataupun yang sudah tidak mengajar lagi, juga mendapatkan beasiswa pelayanan serupa. Seperti itu saja. Masya Allah, sangat banyak sekali keunggulan-keunggulan dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Ya, Ustazah. Jadi selain berfokus pada Al-Quran seperti itu, seperti namanya PAUD Al-Quran seperti itu, Ustazah, juga untuk mengedepankan pelayanan-pelayanan umat, baik untuk siswanya sendiri dan juga selain itu untuk asatidahnya sendiri, seperti itu ya Ustazah? Iya Ustazah. Kalau boleh tahu Ustazah, untuk Ustazah Diah sendiri sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini? Ya, Alhamdulillah saya mengepalai PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad selama sekitar 10 tahun, yaitu semenjak awal berdiri, yakni di tahun 2012. Jadi sejak tahun 2011 kami sudah melaksanakan survei-survei di beberapa lembaga sebagai bahan rujukan kami ya untuk mendirikan sebuah PAUD Al-Quran yang ideal. Seperti itu Ustazah. Berarti sudah hampir berjalan 10 tahun ya Ustazah? Iya, insya Allah hampir 10 tahun. Jadi kira-kira dari Ustazah mengapa memilih untuk mendirikan PAUD, khususnya PAUD yang berbasic Al-Quran seperti Ustazah?
Iya, Dan betul. apa saja program-program yang ada di PAUD Al-Quran Terpadu ini dan apa yang menjadi program unggulan atau program khusus dari PAUD Al-Quran ini, Ustazah? Ya, betul. Kita mengambil keunggulan terutama itu adalah Al-Quran karena itu adalah Betul. sesuai dengan visi ketua yayasan kita ya, bahwa kita berdakwah ya, bergerak Betul. di bidang Al-Quran gitu Betul, ya. betul. Sehingga ketika kita mendirikan sebuah PAUD, bagaimana supaya PAUD itu bisa kita arahkan untuk ya menjadikan anak-anak kita itu dekat dengan Al-Quran dan Cinta cinta dengan Al-Quran, Al-Quran betul. seperti itu. Masya Allah sekali program-program yang ada di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Selain berfokus di hafalan Al-Qurannya, kira-kira apa saja program selain Al-Quran, Ustazah? Iya, program selain hafal juz 30, kita juga harapan kita anak juga hafal hadis-hadis pilihan, Betul. doa-doa harian yang bisa diterapkan oleh anak-anak di rumah. Juga bisa membaca Al-Quran dengan lancar, baik dan benar, Betul. dan bisa membaca, menulis huruf Latin, dan juga bisa untuk calistung juga ya, calistung. Jadi berhitungnya juga, matematikanya kita bekali juga ya, sehingga bisa siap untuk menghadapi jenjang yang lebih tinggi. Khususnya di SD seperti itu ya, Ustazah? Iya, Ustazah. Baik, jadi selain program untuk hafalan Al-Quran di PAUD Nur Hamad ini juga dibekali untuk belajar menulis, menghitung seperti itu, calistungnya seperti itu ya, Ustazah. Terkait dengan calistung sendiri, Ustazah, menurut Ustazah dia apa sih calistung itu, dan kira-kira di usia ideal siswa untuk mengenal dan menerima pembelajaran calistung itu kira-kira dari Ustazah di usia berapa untuk anak-anak bisa itu? Ya, baiklah Ustazah ya. Untuk calistung ini kan singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung ya. Untuk pengenalan terhadap calistung itu sedini mungkin. Sedini mungkin. Kita tidak melihat umur karena pengenalan calistung itu bisa dengan media apapun yang dekat dengan anak-anak, yang mudah dijangkau anak-anak dan mudah dipahami anak-anak seperti itu. Jadi tidak semakin cepat kita memperkenalkan calistung, maka itu akan semakin baik. Baik, bagus sekali ya program-program yang ada di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Jadi selain menanamkan cinta Al-Quran, juga menanamkan calistung sedini mungkin agar supaya lebih siap memasuki jenjang selanjutnya. Seperti itu ya, Ustazah. Kemudian untuk mungkin bisa Ustazah jelaskan bagaimana tips atau trik bagaimana menerapkan calistung ini supaya menyenangkan bagi siswa-siswa, sehingga anak kita tahu sendiri ya, usia PAUD itu golden age, jadi usia-usia bermain. Bagaimana menerapkan calistung ini supaya terlihat menarik dan menyenangkan bagi siswa? Iya, betul Ustazah, memang anak-anak itu di usia golden age ya, sehingga kita harus merangsang pertumbuhan perkembangan anak ini supaya optimal ya. Karena ketika kita melewatkan waktu-waktu golden age ini mungkin akan kurang optimal gitu ya. Untuk anak-anak itu suka sekali sesuatu yang baru dan kreatif. Jadi agar anak-anak senang dengan calistung, itu banyak caranya ya. Yang jelas harus bisa memakai fasilitas yang ada di sekitar kita, gitu ya. Ada di sekitar kita, mudah dijangkau, mudah dilihat. Misalnya dengan gambar-gambar yang ada di sekitar kita. Gambar itu bisa yang menempel di dinding, ada juga yang ada di buku-buku, berupa gambar-gambar yang berwarna-warni seperti itu. Dari gambar-gambar itu di sana kita tampilkan angka-angka dari kegiatan anak fisik motorik halus anak seperti itu, sambil kita kenalkan dengan angka-angka, kita kenalkan dengan huruf-huruf, rangkaian huruf-huruf, rangkaian kata-kata seperti itu. Jadi ya, anak-anak secara secara otomatis dia belajar secara langsung seperti itu. Betul. Jadi
bagaimana calistung itu supaya bisa menyenangkan, bisa lewat media-media yang ada di sekitar siswa itu sendiri. Iya, yang jelas dengan cara bermain ya, karena belajar anak itu ya dengan bermain itu ya. Bermain. Ya, ketika anak-anak bermainnya dengan belajarnya dengan bermain, Senang. anak akan dengan rasa senang itu tadi ya akan lebih mudah merekam ya, lebih mudah merekam materi. Iya. Baik. Kemudian Ustazah, untuk kemampuan calistung sendiri untuk masing-masing siswa itu tentulah berbeda ya Ustazah. Nah, bagaimana untuk mengatasi siswa-siswa yang mungkin sulit atau mungkin masih susah dalam menerapkan calistung itu bagaimana Ustazah? Ya, untuk memaksakan kemampuan anak itu tidak mungkin ya. Tidak bisa. Kemampuan anak itu sendiri-sendiri ya. Yang bisa kita hanya memberikan intervensi kepada anak, memberikan perlakuan kepada anak, hal-hal sesuatu yang mudah dijangkau anak itu tadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang mudah dipahami, yang mudah menarik anak sesuai dengan masing-masing minat anak itu ya, minat dan bakat anak itu. Betul. Berarti lebih disesuaikan kepada minat anak gitu guys saja. Tidak memaksakan untuk harus bisa berhitung atau harus bisa membaca gitu. Betul. Berhitung itu misalnya kan bisa dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Betul. Misalkan dengan anggota tubuh kita dari kita bernyanyi aja ya, menyanyikan anggota-anggota tubuh kita ada berapa, hidung ada berapa, telinga ada berapa, itu sudah konsep berhitung. Terus nanti juga mengenal nama-nama anggota tubuh itu sudah konsep bahasa. Seperti itu, dan seperti itu dikembangkan lagi selanjutnya. Baik Ustazah, menarik sekali ya Ustazah. Nah, kemudian untuk calistungnya sendiri Ustazah, untuk kepentingan memasuki ke jenjang selanjutnya, menurut Ustazah seberapa besar pengaruh kemampuan calistung ini? Untuk pengaruh kemampuan calistung bagi anak untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya itu cukup besar Ustazah. Yang pertama itu memudahkan anak untuk beradaptasi dengan tugas yang ada di sekolah nantinya. Yang kedua, memudahkan anak dalam memahami tugas lebih dini dibanding anak yang belum bisa calistung. Yang ketiga, anak lebih siap untuk mengerjakan tugas-tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi yang ditemu di jenjang berikutnya. Jadi sangat penting pengaruh kemampuan calistung ini ya Ustazah, untuk mempersiapkan di sekolah selanjutnya, untuk menyiapkan anak, mental anak, karena di sekolah selanjutnya juga kan nanti akan dibebani tugas-tugas seperti itu. Jadi ketika sudah dikenalkan calistung lebih dini, itu lebih mempersiapkan siswa-siswanya untuk menerima tugas seperti itu ya Ustazah. Nah, kemudian untuk calistungnya ini sendiri, menurut Ustazah Diah, apakah hanya bisa diajarkan oleh guru atau ustazah di sekolah? Kira-kira apakah bisa diterapkan oleh wali murid atau orang tua dari siswa tersebut untuk tetap bisa belajar calistung? Karena kita tahu sendiri di masa sekarang, masa pandemi, anak-anak lebih banyak waktunya untuk belajar di rumah seperti itu Ustazah. Tidak seperti itu. Jadi calistung itu bisa diajarkan oleh siapa saja. Oleh siapa saja, betul. Tidak hanya ustazah gitu. Tidak hanya ustazah, tidak hanya guru di sekolah, tapi orang tua di rumah. Orang tua bisa ya, Ustazah. Dewasa yang ada di sekitar rumah, seperti semuanya bisa mengajarkan calistung ya, karena calistung tadi kita kenalkan dari apa-apa yang ada di lingkungan sekitar kita, yang dekat dengan kita. Seperti itu ya. Jadi bisa ya Ustazah, tidak hanya ustazah di sekolah yang melulu mengajarkan gitu. Jadi orang tua juga bisa mengajarkannya di rumah. Dengan media-media bermain yang mereka punyai di rumah gitu. Betul. Terlihat sederhana ya Ustazah. Iya, sederhana sekali. Ya, bisa menggunakan barang-barang yang masih dipakai juga bisa dipakai, atau menggunakan barang-barang bekas seperti itu. Itu bisa dijadikan sarana untuk belajar calistung seperti itu. Jadi memang
pandemik ini membuat orang tua jadi lebih kreatif ya, termasuk Betul. dalam mengajarkan calistung. Betul. Itu juga orang tua lebih kreatif bagaimana memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah ya untuk belajar Betul. calistung seperti itu. Baik, itu tadi berarti calistung bisa diterapkan tidak hanya ustazah di sekolah gitu, Iya, tapi betul. orang tua di rumah pun juga bisa menerapkan calistung untuk anak-anaknya seperti itu. Iya, betul sekali. Nggih. Nah, begini ustazah, kira-kira mungkin sebagian besar orang tua beranggapan bahwa calistung ini sebuah tantangan yang tidak mudah. Mungkin ada beberapa orang tua yang memiliki anak dengan kemampuan yang mungkin bisa dibilang belum cepat untuk menerima calistung. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira faktor apa saja sih ustazah yang bisa menghambat anak dalam menerapkan calistung itu sendiri? Ya, faktor yang menghambat anak dalam menerapkan calistung itu yang pertama itu adalah faktor yang pertama dan utama adalah kurangnya bimbingan dari orang yang dewasa. Kurang bimbingan seperti Betul. itu. Kurangnya bimbingan dari orang dewasa, kurangnya bimbingan dari orang tua. Orang seperti tua, itu. Yang penting kedua, banget ya, itu, nggih. betul. Yang kedua adalah terlambatnya pengenalan terhadap Calistung. Dan yang ketiga kurangnya latihan calistung tadi. Dan juga yang keempat kurangnya intensitas ya atau keistiqomahan dalam belajar calistung. Jadi banyak sekali faktornya ya ustazah. Iya, betul sekali. Jadi dukungan orang tua juga penting, kemudian sebaiknya dikenalkan dengan calistung sedini mungkin, seperti itu. Kemudian juga dibiasakan untuk sering beradaptasi atau sering diterapkan dengan calistung dan juga keistiqomahannya itu tadi ya ustazah. Jadi terus diulang-ulang karena tidak hanya cukup sehari 2 hari seperti itu ya ustazah. Karena ini kan juga bekal dasar bagi anak seperti itu. Jadi harus terus-menerus untuk dikenalkan, diterapkan seperti itu ya. Iya, betul sekali ustazah. Baik, alhamdulillah untuk dari siswa PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini dengan bekal calistung yang sudah dibekali sedini mungkin di PAUD ini itu sangat berdampak sekali di sekolah selanjutnya seperti itu saya. Seperti halnya di SDTQ Al-Mujahidin program unggulan ini yang sudah banyak menerima siswa dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini, dan kami lihat selama bersekolah di SDTQ perkembangan mereka sangat baik dan juga mampu mengikuti pembelajaran dengan baik juga karena mungkin sebelumnya sudah dibekali calistung itu sendiri ya ustazah. Nah, menurut ustazah terhadap perkembangan siswa tersebut bagaimana? Ya, alhamdulillah juga benar seperti itu, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui dari kerja keras dan doa-doa, juga kerjasama dan kreativitas kolaborasi dari orang tua, sekolah, guru, juga kemampuan siswa. Juga bimbingan dari ustadz dan ustadzah SDTQ program khusus Al-Mujahidin. Baik, itu tadi ya ustazah. Jadi kemampuan anak di sekolah selanjutnya terkait dengan kemampuan calistung ini tidak lepas dari beberapa dukungan banyak pihak ya ustazah. Jadi selain mungkin juga sudah kehendaknya Allah seperti itu, kemudian juga dukungan dari para asatidz dari PAUD Al-Quran ini, kemudian orang tua dan juga khususnya dari ustazah di SDTQ Al-Mujahidin program unggulan ini ya ustazah. Ya, kemudian untuk harapannya sendiri Ustazah Diah, mungkin bisa disampaikan harapan dari Ustazah Diah selaku kepala sekolah dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini bagi siswa-siswa alumni dari PAUD Al-Quran Terpadu ini yang sudah bersekolah di SDTQ Al-Mujahidin ini, harapannya seperti apa Ustazah? Iya, harapan saya agar anak-anak dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad yang bersekolah ya di SDTQ Al-Mujahidin ya bisa belajar giat, senantiasa istiqomah, jadi anak yang soleh dan solihah, jadi anak-anak yang kreatif, berbakti pada orang tua dan menjunjung tinggi alma mater. Betul. Oke, senantiasa berprestasi dan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Quran. Betul, insya Allah. Iya. Kemudian untuk yang terakhir Ustazah, kalau tadi harapan bagi siswa alumni yang sudah bersekolah di SDTQ Al-Mujahidin, kira-kira untuk yang siswa yang saat ini masih belajar di PAUD Al-Quran ini, seperti apa untuk persiapannya memasuki jenjang selanjutnya, khususnya mungkin nanti untuk memasuki di SDTQ Al-Mujahidin program unggulan seperti itu?
Ya, harapan saya untuk santriwan santriwati saya yang di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad yang sebentar lagi mau lulus, Betul. harapan saya nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah yang Berbasis berbasiskan Al-Quran, yang Al-Quran, menjadikan anak betul. soleh dan solihah ya, Iya, dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran gitu ya, bisa. Contohnya ini SDTQ program unggulan Al-Mujahidin. betul. Kepada wali santri PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad semuanya, apabila memiliki putra-putri usia 3 sampai 6 tahun ya yang menginginkan Ananda seperti santri kami yang ada di SDTQ Al-Mujahidin, maka kami PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad siap menerima amanah dari panjenengan untuk mendidik Ananda dengan bergabung dengan kami di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad bersama meraih kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Terima kasih. Baik, itu tadi harapan dari Ustazah Dia. Jadi untuk seluruh penonton, baik Abi, Umi, ayah, bunda, wali murid semuanya dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini, apabila memiliki anak di usia 3-6 tahun, mungkin bisa langsung saja mendaftarkan di PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Dan juga bagi siswa-siswa yang saat ini masih bersekolah di PAUD Al-Quran Nur Hamad ini, mungkin untuk selanjutnya untuk mempersiapkan di sekolah jenjang berikutnya bisa memilih di SDTQ Al-Mujahidin program unggulan ini sebagai salah satu pilihan agar nantinya bisa melanjutkan untuk hafalan Al-Qurannya sendiri, seperti visi misi dari PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad ini. Seperti itu ya Ustazah. Baik, alhamdulillah sudah cukup lama ya Ustazah kita berbincang-bincang di sini. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya, atas kesempatannya untuk bisa berkunjung di sini Ustazah. Terima kasih sama-sama Ustazah Aulia sudah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk bekerja sama. Iya betul. Semoga silaturahmi di antara kita tetap terjaga seperti itu ya Ustazah. Ya, insyaallah. Baik, sebelum kami akhiri untuk sesi podcast kali ini, jangan lupa untuk seluruh penonton, wali murid, baik dari wali murid SDTQ Al-Mujahidin program unggulan dan juga wali murid PAUD Al-Quran Terpadu Nur Hamad khususnya yang menonton tayangan ini, jangan lupa untuk tulis komentar terbaiknya di kolom komentar di channel kita di SDTQ Al-Mujahidin Official, karena nantinya telah kami siapkan untuk 3 komentar terbaik untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami, dan untuk pengumumannya akan kami sampaikan di Instagram kami di SDTQ Al-Mujahidin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di SDTQ Al-Mujahidin Official. SDTQ Al-Mujahidin bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.